Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, di video ini kita akan membahas tentang binatang-binatang yang boleh dimakan. Dengan kata lain, yaitu adalah binatang yang halal untuk dikonsumsi. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kita perhatikan gambar-gambar yang ada di dalam video ini. Setelah melihat gambar tersebut, kira-kira apakah bisa tahu apa itu yang namanya binatang halal? Sebelum kita memulai lebih lanjut untuk pembelajaran, sebaiknya kita harus tahu dulu tujuan kita belajar itu apa. Tujuan kita belajar mengetahui tentang binatang yang halal ini, yang pertama, nanti setelah kita selesai mengikuti pembelajaran, kita bisa meyakini nilai-nilai positif dari ketentuan binatang halal di dalam diri kita. Yang kedua, kita nanti bisa membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi daging binatang halal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan kita adalah agar dapat menganalisis seperti apa binatang yang halal dikonsumsi itu. Dan seterusnya, kita bisa mengembangkan klasifikasi binatang yang halal dikonsumsi. Kita lanjut kepada materi kita pada hari ini. Materi kita adalah binatang yang halal. Sebelum kita lanjutkan, apa itu halal? Halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan dan pasti mengandung manfaat bagi tubuh kita. Itu adalah kata halal. Jadi segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu mengandung manfaat bagi tubuh kita sehingga boleh untuk dikonsumsi. Setelah mengetahui halal, itu kita punya gambaran apa sih berarti binatang yang halal itu. Arti binatang halal itu adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut syariat Islam, dan pasti membawa manfaat yang positif bagi tubuh manusia, karena di dalam Islam itu Allah telah mengatur segala sesuatunya menggunakan Al-Quran dan hadis tentang binatang-binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Setelah kita mengetahui arti binatang halal, tentu kita bertanya-tanya, binatang yang halal itu seperti apa? Jenis-jenisnya itu seperti apa? Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis daripada binatang halal. Jenis-jenis binatang yang halal itu dibagi menjadi dua binatang yang halal. Yang pertama adalah jenis binatang yang hidup di air. Ada binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik itu di air tawar,
maupun air laut itu hukumnya halal dimakan, walaupun matinya tidak disembelih, dipancing, mati sendiri, atau sebab-sebab lainnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 96, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Uhilla lakum syaidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Berarti semua yang ada di dalam air tawar maupun air laut itu hukumnya halal untuk dimakan, seperti cumi-cumi, singa laut, anjing laut, hiu, paus, dan lain-lain. Tetapi ada perbedaan ketika ada hewan di dalam air bisa hidup, tapi di darat bisa hidup, itu berarti sudah bukan berada di dalam air. Terus yang selanjutnya, untuk jenis hewan yang halal dimakan, yang kedua adalah binatang yang hidup di darat. Binatang yang hidup di darat itu apa aja? Yang pertama ada binatang ternak yang halal yang hidupnya di darat. Itu binatang ternak, seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am, yang artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Nah, di sini berarti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa daging daripada binatang ternak yang halal seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, dan kelinci itu adalah halal. Terus ada juga binatang darat seperti binatang unggas. Binatang unggas seperti ayam, angsa, bebek, puyuh, merpati, kekukur, dan lain-lain. Itu adalah termasuk binatang darat yang dihalalkan oleh Allah. Terus ada juga dua binatang lagi yang dihalalkan oleh Allah. Yang pertama itu bangkai ikan dan bangkai belalang. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, melalui hadis, Uhillat lana maitatanil hutu wal jarod. Artinya dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Setelah kita mengetahui jenis-jenis daripada makanan yang halal, binatang-binatang yang halal, baik itu yang di air, di darat, maka akan kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Setelah kita mengetahui jenis-jenis binatang halal yang ada di darat dan di air, maka kita sudah sewajibnya, seharusnya membiasakan diri untuk mengkonsumsi daging binatang halal. Bagaimana caranya? Dengan kita bisa mengkonsumsi daging binatang halal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Artinya, sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari yang telah kami rizkikan kepadamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu memakan rezeki yang baik yang diberikan kepada kita, dan kita harus bersyukur kepada Allah. Setelah kita tahu cara membiasakan perintah-perintahnya Allah itu seperti apa untuk mencari makanan yang halal, ada beberapa cara agar kita bisa selalu mengonsumsi makanan yang halal, yaitu dengan cara menyembelih binatang tersebut. Ada binatang yang harus disembelih seperti sapi, kambing, ayam, itu harus disembelih. Kalau ikan, belalang itu tidak perlu disembelih. Bagaimana cara menyembelih binatang tersebut agar menjadi daging yang halal untuk dikonsumsi? Rukun-rukun dari menyembelih hewan itu yang pertama dari orang yang menyembelihnya atau sang penyembelih. Orang yang menyembelih itu haruslah orang Islam. Terus orang tersebut berakal sehat, tidak gila, tidak sedang mabuk, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah mengetahui perkara yang baik dan perkara yang buruk. Itu syarat untuk orang yang menyembelih. Untuk rukun yang kedua yaitu hewan yang akan disembelih. Apa hewan yang akan disembelih itu? Syaratnya adalah binatang yang akan kita sembelih itu halal dan dalam keadaan masih hidup. Kalau sudah mati itu berarti sudah menjadi bangkai. Terus syarat yang ketiga adalah alatnya. Alat untuk menyembelih itu harus tajam, bukan terbuat dari kuku atau tulang atau benda-benda najis seperti gigi taring dan lain sebagainya, tapi bisa terbuat dari besi boleh, dari baja, batu juga boleh, bambu juga yang boleh, asalkan tajam untuk menyembelih. Fungsinya adalah apabila kita menyembelih hewan itu agar segera mati dan tidak tersiksa hewannya. Tidak boleh menyakiti hewan yang akan kita sembelih. Di dalam penyembelihan hewan itu ada sunah-sunah yang harus kita kerjakan. Apabila kita mengerjakannya maka pahalanya akan besar. Apa saja hal sunnah itu? Ya, kita bisa meletakkan binatang yang akan kita sembelih itu menghadap ke arah kiblat. Terus rusuk hewan itu berada di sebelah kiri agar memudahkan untuk penyembelihan. Terus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kemudian membaca takbir Allahu Akbar. Terus harus memperlakukan hewan tersebut yang akan disembelih dengan baik. Tidak boleh asal membawanya, tidak boleh menyiksa hewan yang akan kita sembelih. Selain itu ada juga hal makruh yang harus kita hindari, yaitu memotong lehernya hewan itu sampai putus. Itu harus kita hindari. Terus menggunakan alat yang tumpul itu harus kita hindari juga. Itu adalah rukun-rukun saat ketika akan menyembelih binatang. Allah Subhanahu wa taala
memberikan perintah, terus memberikan larangan, menghalalkan dan mengharamkan, itu pasti ada hikmah dan manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan apa perintah tersebut. Apa saja hikmah dan manfaat daripada mengonsumsi daging binatang halal? Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah, yaitu mengkonsumsi daging binatang-binatang yang halal. Yaitu kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita sudah diperintahkan untuk ini kita laksanakan, maka itu akan meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan berbagai macam hewan yang baik-baik, menyediakan berbagai macam protein itu yang berada di dalam binatang yang halal yang boleh kita makan. Itu akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Selanjutnya, dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal tersebut, berarti kita telah memelihara diri kita secara lahir dan batin. Lahiriah kita jaga, kita pelihara, batin kita juga kita pelihara. Selanjutnya, dengan makan daging hewan yang halal, protein yang ada di dalam hewan itu bisa menjadi sebuah kebaikan bagi pertumbuhan jiwa dan raga kita. Selanjutnya, sebagai ujian, Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji keimanan kita, apakah kita mampu untuk selalu berpegang teguh untuk tidak melanggar perintah Allah, yaitu dengan cara mengkonsumsi daging binatang yang halal serta menghindari mengonsumsi daging dari binatang yang haram. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaatnya. Itu banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama, kita bisa jadi tenang, memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan kita sehari-hari. Kita tidak was-was. Selanjutnya, menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani. Setelah itu, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Allah akan selalu melindungi kita. Terus ketakwaan kita akan meningkat. Kepribadian kita juga akan menjadi seorang yang jujur dalam hidup dengan sikap apa adanya. Walaupun nggak makan makanan yang haram, kita akan terus berupaya untuk memakan makanan yang halal. Setelah kita mendapatkan banyak kebaikan, Allah pun akan selalu melimpahkan rezekinya karena kita sudah memakan makanan yang halal. Allah akan melimpahkan rezeki itu kepada kita sebagai balasan daripada rasa syukur kita, rasa takwa kita dibalas dengan diberikan rezeki yang barokah baik dunia dan juga akhirat. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai binatang yang halal. Binatang yang halal. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa binatang yang halal itu adalah binatang yang boleh kita makan karena sudah menjadi ketentuan syariat Islam. Allah sudah menghalalkan. Itu jenis-jenisnya ada ayam, binatang dari darat, yaitu binatang yang kita ternak, ada kambing, ada sapi, ayam, dan lain sebagainya. Terus ada juga binatang yang hidup di air seperti ikan, paus, bintang laut, dan sebagainya. Terus kita harus
terbiasa mengonsumsi daging binatang halal karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya di dalam Al-Qur'an. Terus untuk mendapatkan daging binatang yang halal itu seperti kambing, sapi dan lain sebagainya, kita harus melakukan penyembelihan dengan tata cara yang sudah ditetapkan. Karena apa? Karena dengan mengonsumsi daging yang halal, kita akan mendapatkan banyak hikmah dan manfaat daripada mengonsumsi binatang yang halal haram tersebut. Nah, selesai sudah kita belajar pada video kali ini. Tetap semangat, jangan lupa kita harus selalu mengonsumsi daging dari binatang yang halal ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dari pembelajaran kita kali ini kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.